Halo, ya silakan masuk Ibu. Halo, selamat siang Pak Ya, Gusti. selamat siang Ibu. Apa kabar Pak Gusti? Kabar baik Ibu. Silakan Bu. Begini loh Pak Gusti, saya rencananya mau dalam minggu ini mau adakan supervisi ke rekan-rekan guru Pak Gusti, termasuk Pak Gusti. Bisa tidak Pak Gusti? Baik, terima kasih banyak Ibu. Jadi kalau kegiatan supervisi saya bersedia dan siap untuk supervisi. Oh ya, bagaimana kalau hari Senin Pak Gusti? Hari Senin bisa Ibu, karena saya juga harapnya untuk supervisi ini lebih cepat lebih baik. Ya, baik sudah hari Senin ya Pak Gusti ya. Kira-kira kompetensi apa yang nanti ingin Pak Gusti capai dalam kegiatan supervisi ini Pak Gusti? Baik Ibu, saya harapkan dalam supervisi ini untuk meningkatkan kompetensi saya, bagaimana saya bisa menerapkan alur tirta itu dalam coaching. Saya mau lebih mendalam lagi, lebih meningkat lagi kompetensi tentang alur-alur tirta dalam coaching itu. Ya, ya baik Pak Gusti ya. Ya. Kira-kira dalam alur tirta itu Pak Gusti, di mananya yang Pak Gusti merasa kurangnya di mana Pak Gusti? Yang saya mau lebih tingkatkan lagi dalam alur tirta yaitu tentang mengidentifikasi masalah-masalah dari rekan sejawat, kemudian bagaimana menerapkan aksi nyatanya. Oh ya, jadi Pak Gusti ingin Lebih meningkat. meningkatkan peran sebagai coach ya Pak Gusti ya, sehingga coach dia bisa lebih leluasa untuk menyampaikan permasalahannya ya Pak Gusti ya. Kira-kira harapan Pak Gusti dari kegiatan ini apa Pak Gusti? Harapan saya dari kegiatan ketika supervisi nanti yaitu saya lebih memahami dan mencari solusi ketika masalah-masalah dari rekan sejawat, bisa mencari solusi sama-sama. Kemudian kita bisa saling membantu, saling berkolaborasi untuk mengatasi masalah itu. Oh baik siap ya. Baik Pak Gusti ya. Hari Senin ya, sampai jumpa Pak Gusti ya. Siap. Baik sudah Pak Gusti, saya ke kelas 11 Ya, Bu. ya. Terima kasih banyak. Gusti, Selamat pagi, terima kasih Bu. ya sudah datang ya. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Ya. Selamat ini. Pak Sipri, terima kasih ya sudah datang ya. Silakan Pak Iya, Gusti, Pak baik Sipri. Pak Sipri, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Ya, kabarnya selalu baik. Oke, luar biasa ya Pak. Baik Pak Ipi, jadi sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Bapak menjelang sesi coaching kali ini? Apakah ada hal khusus yang Bapak diskusikan atau fokuskan pada pagi hari ini? Ya, terima kasih. Sejujurnya, saya sedikit merasa terganggu, Pak. Ya. Beberapa tantangan dalam pembelajaran itu membuat saya ada di sini untuk mencari solusi yang lebih efektif. Oke, baik Bapak. Tentu saya menghargai kejujuran dari Bapak. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi Bapak. Iya. Jadi, apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini, Bapak? Ya, tentu ada, Pak. Iya. Tapi mungkin nanti di akhir sesi saja. Oke, ya begitu ya. Ya baik, terima kasih banyak, Bapak. Jadi kita langsung ke sesi tanya jawab saja ya, Bapak. Oh, siap, Pak, siap. Iya. Baik, kira-kira Pak Ipi, apa tujuan yang ingin Bapak capai dari sesi diskusi kali ini? Ya. Ini tujuan saya dengan mencari solusi dari masalah kemauan belajar anak yang hanya mau belajar saat diperhatikan guru itu, sehingga kelas menjadi lingkungan yang baik untuk anak belajar kemudian hari. Oh ya begitu ya, luar biasa ya Pak. Jadi bagus, jadi apa yang disampaikan Bapak Ipi ini memang masalah yang paling berat untuk Bapak. Jadi kita sebagai guru memang tidak ada putus asa untuk menuntun dan memberikan motivasi kepada anak. Ya. Jadi kira-kira Pak Ipi, apa ukuran keberhasilan yang Bapak inginkan dari sesi diskusi kali ini? Ukuran yang kelak itu yang saya yakin itu siswa akan belajar dengan sungguh tanpa pengawasan dari seorang guru atau saya selaku wali kelas. Gitu, Ya. luar biasa Pak. Jadi sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi ya Pak. Iya, ya. Jadi kesempatan apa yang Bapak miliki sekarang? Nah, kalau sekarang saya memiliki waktu untuk bersama Bapak sendiri
terus ada rekan sejawat untuk menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Luar biasa ya Pak. Jadi Bapak ingin berkolaborasi bersama, jadi kita juga siap untuk berkolaborasi dengan Bapak. Iya. Jadi kira-kira Bapak dari skala 1 hingga 10, di mana posisi Bapak sekarang dalam pencapaian tujuan Bapak? Iya. Kalau dari tingkat 1 sampai dengan 10 Pak, saya lebih memilih poin 4. Itu alasannya karena memang kesadaran siswa itu masih sangat rendah untuk saat ini. Luar biasa ya Pak. Jadi pemahamannya sangat bagus. Dan kira-kira Bapak, apa kekuatan Bapak dalam mencapai tujuan tersebut? Dengan pengetahuan yang saya miliki tentunya, saya akan mencari solusi dari masalah ini. Kemudian saya akan berusaha untuk selalu berada dalam kelas bersama siswa tentu. Saya memberikan tugas kepada siswa dengan tenggat waktu. Kalau selama ini saya tidak memikir ke arah sana ya Pak. Tapi saya akan melakukannya nanti, berikan tugas kepada siswa, kemudian saya tentukan juga dengan waktunya. Yang berikut nanti saya akan cantumkan dalam kesepakatan atau keyakinan kelas, sehingga nanti ketika siswa melaksanakan pembelajaran, mereka sudah memiliki keyakinan kelas. Luar biasa Pak. Jadi itu yang menjadi harapan untuk ke depan yang perlu dilaksanakan oleh Bapak. Ya. Jadi ya baik Bapak, kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini ya Pak. Jadi apakah ada hal lain yang ingin Bapak tambahkan? Ya, ketika nanti saya mendapatkan dinas luar, itu saya tetap memberikan tugas kepada siswa. Lalu saya akan percayakan itu kepada rekan sejawat untuk mengontrol serta mengawasinya. Oke, luar biasa Pak. Itu rencana untuk kedepannya. Ya. Baik, sudah bagus kita bisa mencari titik terang untuk mengatasi masalah itu Pak ya. Ya. Jadi Pak Ipi, baik sekarang mari kita merancang aksi nyatanya Pak. Ya. Jadi apa rencana Bapak dalam mencapai tujuan ini? Saya akan buat keyakinan kelas pertama. Ya. Kemudian saya akan berusaha untuk hadir tepat waktu di dalam kelas. Dalam pembelajaran ini nanti saya akan selipkan dengan kata-kata motivasi terhadap anak didik saya di dalam setiap proses pembelajaran. Dan yang terakhir, tentukan tingkat waktu dalam menyelesaikan tugas dari siswa peserta didik itu sendiri. Bagus, luar biasa ya Pak Ipi. Baik, terima kasih banyak Pak Ipi. Jadi itu memang salah satu niat baik kita untuk mencari solusi bersama ketika siswa kita ada permasalahan. Iya. Jadi kira-kira Pak Ipi, ada prioritas yang Bapak miliki dalam rencana aksi nyata ini? Prioritas saya ialah menjadikan kelas lingkungan yang aman dan damai untuk anak didik saya nanti, sehingga mereka lebih mengikuti pembelajaran dengan khusyuk. Oke. Baik ya Pak Ipi, betul ya apa yang disampaikan Pak Ipi luar biasa sekali ya Pak. Jadi kira-kira Pak Ipi, apa strategi Bapak gunakan untuk mencapai tujuan ini? Oh iya. Saya akan berusaha untuk disiplin. Itu strategi pertama yang saya ambil, karena menurut saya ketika saya disiplin pasti murid juga akan terpengaruh. Terus saya akan menjalankan apa yang menjadi keyakinan bersama dalam kelas. Luar biasa Pak, terima kasih banyak. Jadi itu adalah langkah-langkah yang sangat baik ya Pak. Jadi rencana aksi yang terstruktur, kemudian fokus pada detail dan membantu Bapak mengatasi tantangan dengan lebih efektif. Iya. Jadi kira-kira Bapak Ipi, bagaimana cara Bapak untuk mengantisipasi gangguan ini? Oh, iya. Kalau dari sisi gangguan Pak, ini memang setelah saya mengikuti proses guru penggerak ini, saya sudah sedikit mengetahui bagaimana cara menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa, yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi. Sehingga nanti segitiga restitusi ini saya akan praktekkan kepada siswa yang mengalami gangguan dalam belajar. Baik, luar biasa Pak Ipi.
Jadi betul sekali bahwa memang betul dalam penerapan restitusi ini kita sebagai guru hanya mengarahkan siswa yang bermasalah itu kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada siswa tersebut, sehingga siswa tersebut bisa mencari solusinya sendiri. Oke, luar biasa Pak. Jadi ya baik Pak Ipli, sekarang mari kita masuk ke tahap tanggung jawab Bapak. Ya. Jadi apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi yang sudah Bapak buat? Berkaitan dengan komitmen Bapak, saya nanti akan secara kolaboratif bersama rekan sejawat yang ada di sekolah saya untuk mencari solusi dari persoalan pembelajaran yang dihadapi di dalam kelas. Bukan hanya soal tadi murid menunggu diperhatikan, itu salah satunya, tetapi masih banyak persoalan-persoalan lain yang nanti saya akan mengandalkan rekan-rekan guru bahkan kepala sekolah untuk sama-sama mencari solusi dan penyelesaian atas persoalan itu. Luar biasa Pak Ipli. Jadi betul memang berkolaborasi ini sangat penting. Karena dengan berkolaborasi pasti masalahnya akan terselesaikan semua. Ya. Jadi Pak Ipli, jadi kira-kira siapa dan apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen ini? Orang yang pertama saya harapkan untuk membantu yaitu Bapak Kepala Sekolah sendiri. Yang berikut rekan-rekan sejawat. Saya percaya dukungan mereka akan menjadi pendorong motivasi dan pemantik untuk sebuah perbaikan yang berkualitas. Luar biasa Bapak. Jadi semuanya itu pasti niat baik untuk mengatasi masalah itu. Tentunya kita harus saling berkolaborasi ya Pak. Jadi kira-kira Bapak bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching kali ini Pak? Tindak lanjutnya ini setelah nanti saya coba mempraktekkan apa yang sudah menjadi diskusi saya dengan Bapak pada siang hari ini, saya akan datangi lagi untuk menyampaikan perubahan atas tindakan itu. Saya akan datangi Bapak untuk menyampaikan perubahan-perubahan yang berarti dalam praktik pembelajaran saya di hari selanjutnya. Kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara. Itu yang saya nilai tepat dan berguna untuk pembelajaran selanjutnya. Tetapi juga sebuah perjalanan berkelanjutan menuju pengembangan diri dalam berkomunikasi yang efektif. Itu niat dan kemauan saya serta cita-cita saya untuk hari-hari selanjutnya. Luar biasa sekali pemikirannya Bapak. Jadi Pak Ipli, saya juga selalu siap ketika Bapak meminta bantuan dan saya juga siap untuk saling berkolaborasi dengan Bapak. Jadi mungkin seperti itu saja ya Bapak diskusi kita pada pagi hari ini. Mungkin lain kali kita bisa ketemu lagi ketika minta berkolaborasi, kita selalu siap untuk berkolaborasi bersama. Mungkin seperti itu saja. Terima kasih. Selamat pagi Pak. Selamat. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Gusti. Iya. Pak Sipri, terima kasih ya. Kali ya, Pak Gusti sebagai coach dan Pak Sipri sebagai coach ya. Tadi sudah melakukan praktek coaching dengan baik. Tadi terlihat sekali bahwa praktek tadi mengikuti alur tirta. Ada tujuannya, ada identifikasinya, terus rencana aksi dan tanggung jawab ya. Untuk Pak Gusti sebagai coach, saya ingin bertanya, boleh tidak Pak Gusti? Boleh Bu. Saya ingin bertanya, menurut Pak Gusti, apa indikator keberhasilan dari diskusi tadi Pak Gusti? Baik Ibu, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Jadi setelah kami berdiskusi dengan Pak Ipli, jadi indikator keberhasilan dari diskusi pada pagi hari ini yaitu Pak Ipli bisa mencari solusi dari masalahnya sendiri, kemudian nanti Pak Ipli bisa berkolaborasi dengan saya dan rekan sejawat dengan kepala sekolah untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di sekolah tersebut, dan Pak Ipli juga akan merencana membuat aksi nyata untuk menerapkan yang namanya segitiga restitusi untuk mengatasi masalah siswanya di sekolah. Mungkin itu sebagai indikatornya. Ya Pak Gusti, luar biasa ya. Pak Gusti, tadi saya melihat bahwa terlihat sekali Pak Gusti tadi sudah hadir sebagai sudah hadir penuh ya, mendengar dengan baik apa yang menjadi keluh kesah dari Pak Sipri,
sehingga Pak Sipri dia lebih ringan, lebih leluasa menyampaikan permasalahannya ya. Pak Gusti dia sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang pada akhirnya Pak Sipri lebih terbuka menyampaikan permasalahannya. Kemudian Pak Gusti menggali informasi sehingga Pak Sipri akhirnya bisa menyampaikan keluh kesahnya, kemudian bisa menggali potensi yang menjadi kekuatan yang ada di dalam dirinya Pak Sipri, sehingga akhirnya Pak Sipri dia menemukan sendiri solusinya. Luar biasa Pak Gusti dan Pak Sipri, luar biasa ya. Terima kasih ya Pak Gusti sebagai coach dan Pak Sipri sebagai coaching atas kegiatan coaching hari ini. Kegiatan hari ini memberikan pelajaran kepada kita ya. Sebagai coach sebagai coach itu harus memiliki kemampuan untuk membiarkan coach itu dia terbuka menyampaikan permasalahan yang ada padanya yang ia temui, kemudian menggali informasi-informasi yang akhirnya Pak Sipri dia menyampaikan semua apa yang menjadi keluh kesahnya, kemudian dia menemukan sendiri kompetensi-kompetensi yang ada pada dirinya sampai pada ia menemukan solusinya. Luar biasa ya Pak Sipri, saya apresiasi Pak Gusti ya untuk kegiatan coaching hari ini. Terima kasih. Mungkin seperti Terima itu kasih. dulu. Ya. Lain kali kita bisa ketemu kembali. Oke, baik Pak Gusti. Terima kasih banyak. Bu. Ya, Terima kasih tadi Ya, atas bantuannya. Terima kasih banyak. ya Pak Sipri, terima kasih ya. Iya.